Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi wa barakan alaih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, kita bersyukur di hari Jumat sore ini ya, walaupun juga cuaca hujan dan juga senantiasa kita kuatkan semangat kita untuk menuntut ilmu. Insya Allah kita juga akan menjalani hari raya Idul Adha juga ya. Dan karenanya juga nanti ada pelajaran khusus juga tentang ayat-ayat yang kita perlu kaji, serta sedikit mungkin mengenai kurban ya. Nah, untuk mengawali pelajaran tentang seputar Zulhijjah itu, yakni dari surah Al-Baqarah 124. Silakan dibuka surah kedua ayat 124. Allah Ta'ala berfirman, wa idh batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdid dzalimin. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan. Kalau Ibrahim menunaikan amanah itu, menunaikan perintah dan larangan itu, Allah firman, sesungguhnya akan aku jadikan imam bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata, dan saya mohon juga dari keturunanku. Allah firman, janjiku ini tidak mengenai orang-orang yang zalim. Allah Ta'ala mengabarkan tentang seorang hamba dengan kasihnya, Nabi Ibrahim alaihissalam, yang telah disepakati kepemimpinan dan kemuliaan, di mana setiap kelompok dari ahli kitab mengakuinya, dan bahkan orang-orang musyrik, bahwasanya Allah Ta'ala menguji dan mencobanya dengan beberapa kalimat, yaitu perintah-perintah dan larangan-larangan, sebagaimana telah menjadi kebiasaan Allah dalam menguji hamba-hambanya, agar pembohong yang tidak tegar dalam ujian dan cobaan jelas berbeda dengan orang yang jujur itu ya. Yang berdusta beda dengan orang yang jujur, yang derajatnya akan meningkat dan martabatnya terangkat, amalnya bertambah dan ikhlas. Dan orang yang paling mulia dalam perkara ini adalah Al-Khalil Ibrahim alaihissalam, di mana beliau menyempurnakan dan memenuhi pelaksanaan ujian Allah bagi beliau. Lalu Allah berterima kasih terhadap beliau karena hal tersebut. Dan Allah masih saja terus berterima kasih. Seraya berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Maksudnya, mereka akan mengikutimu dalam petunjuk.
dan mereka berjalan di belakangmu menuju kepada kebahagiaan mereka yang abadi, hingga kamu memperoleh pujian yang abadi, balasan yang sempurna, dan penghormatan dari setiap orang. Hal ini demi Allah merupakan derajat paling mulia yang diburu oleh orang-orang yang saling berlomba, dan setinggi-tingginya kedudukan yang mana lengan baju orang yang bekerja keras dising-singkan. Sempurnanya keadaan yang diperoleh oleh ulul azmi dari para rasul dan pengikut-pengikut mereka dari kalangan siddiq, ya, yang jujur, mengikuti mereka yang mengajak kepada Allah dan kepada jalannya. Dan ketika Ibrahim bergembira dengan kedudukan seperti itu dan memperolehnya, lalu beliau memohon hal itu juga diberikan kepada keturunannya, agar derajatnya dan derajat keturunannya tinggi. Hal ini merupakan kepemimpinan beliau dan nasihat beliau kepada hamba-hamba Allah, serta kebahagiaannya, agar banyak di antara mereka orang-orang yang menjadi penyeru kepada petunjuk. Maka hanya bagi Allah lah keagungan, cita-cita yang tinggi, dan kedudukan-kedudukan mulia ini. Kemudian Allah yang Maha Penyayang lagi Maha Lembut mengabulkannya dan mengabarkan tentang penghalang dan rintangan dari memperoleh kedudukan seperti ini. Nah, firman-Nya bahwa janjiku tidak akan mengenai orang-orang zalim. Maksudnya tidak akan memperoleh kepemimpinan dalam agama bagi orang yang menzalimi dirinya sendiri dan mendodoratkannya. Dia memudaratkannya. Orang yang suka bikin mudarat, orang yang suka zalim tidak akan mendapat kepemimpinan dalam agama. Itu janji Allah, ya. Serta merendahkan kedudukannya, karena tidak ada kezaliman dalam kedudukan ini. Dari sesungguhnya antaranya, ya, perangkat untuk menggapai kedudukan seperti ini adalah kesabaran dan keyakinan, ya. Apa hasilnya? Hasilnya adalah agar pelakunya berada dalam kondisi keimanan yang kuat dan amal soleh, akhlak-akhlak yang luhur, karakter yang lurus, kecintaan yang sempurna, rasa takut kepada siksa Allah, dan penyerahan diri. Maka sungguh jauh hal ini dengan kezaliman, kan tidak ada, ya. Pemahaman terbaik dari ayat ini menunjukkan bahwa selain orang yang zalim akan memperoleh kepemimpinan, akan tetapi dengan berusaha melakukan segala faktor-faktor penyebabnya. Itulah di antaranya Allah telah mengabulkan doa Nabi Ibrahim alaihissalam, karena banyak di antara rasul-rasul itu adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam.